Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tawi Samsuri. Kembali lagi akan berbagi informasi seputar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita diskusikan adalah bagaimana hubungan kekuasaan dengan pendidikan dan manakah kira-kira yang lebih berpengaruh, apakah kekuasaan atau pendidikan. Namun sebelum lebih jauh kita melangkah membahas tema tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan adalah opini dan hasil pemikiran saya berdasarkan hasil kajian dari beberapa referensi. Baik, pada tema kali ini ada beberapa hal yang akan menjadi pokok pembahasan dan teringkas dalam episode berikut, yaitu mulai nanti dari pendahuluan, kemudian pengaruh kekuasaan terhadap pendidikan, pengaruh pendidikan terhadap kekuasaan, bagaimana contoh hubungan kekuasaan dan pendidikan, dengan dimensi kekuasaan dalam pendidikan, bagaimana isu-isu utama dan dalam hubungan kekuasaan dan pendidikan, kemudian tantangan dan peluang, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Baik, pada slide pertama ini kita memperkenalkan ada dua konsep utama, yaitu kekuasaan dan pendidikan. Kekuasaan dapat kita pahami sebagai kemampuan untuk mengontrol atau mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara langsung melalui kebijakan maupun secara tersembunyi melalui hal-hal seperti hidden curriculum. Di sisi lain, pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia, tidak hanya dalam aspek pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial. Namun, dalam prakteknya kedua konsep ini seringkali saling mempengaruhi, di mana kekuasaan menggunakan pendidikan untuk memperkuat pengaruhnya, sementara pendidikan memiliki potensi besar untuk menantang dan mengubah struktur kekuasaan. Nah, oleh sebab itu, tema kali ini akan sangat relevan untuk kita eksplorasi lebih dalam, terutama di era globalisasi, di mana pendidikan dan kekuasaan memiliki hubungan yang semakin kompleks. Pengaruh kekuasaan terhadap pendidikan. Kekuasaan memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan. Yang paling jelas terlihat dalam pembuatan kebijakan, di mana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan menentukan banyak aspek dalam pendidikan, mulai dari kurikulum hingga standar ujian. Hal ini memberikan mereka kendali langsung atas apa yang diajarkan dan bagaimana hasil pendidikan itu diukur. Selain itu, melalui proses domestifikasi dan indoktrinasi, pendidikan sering diarahkan untuk menciptakan individu yang patuh terhadap sistem yang ada. Contohnya, pada masa Orde Baru, kurikulum dirancang untuk menanamkan ideologi Pancasila secara mendalam kepada siswa. Kontrol ini juga mencakup institusi pendidikan itu sendiri, di mana sekolah dan universitas sering mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga membatasi inovasi dan kebebasan pendidikan itu sendiri. Namun tidak kalah penting, ada hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi, di mana nilai-nilai kekuasaan disisipkan secara tidak langsung dalam proses pendidikan. Misalnya, pola pikir bahwa otoritas tidak boleh dilawan dan seringkali terbentuk melalui interaksi sehari-hari di sekolah. Semua ini menunjukkan bagaimana kekuasaan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan dirinya. Pengaruh pendidikan terhadap kekuasaan. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan. Salah satu pengaruh paling signifikan adalah melalui penciptaan generasi berpendidikan. Individu yang terdidik memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis kebijakan, dan menjadi pemimpin masa depan yang dapat mengubah struktur kekuasaan. Pendidikan juga membentuk kesadaran sosial. Siswa belajar tentang nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia,
dan keadilan yang dapat memotivasi mereka untuk mempertanyakan ketidakadilan di sekitar mereka. Ini tentunya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, pendidikan memberdayakan individu untuk melawan ketidakadilan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, mereka dapat mengadvokasi hak-hak mereka dan berkontribusi pada transformasi sosial. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi alat yang kuat untuk mengubah masyarakat menuju arah yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya, pendidikan bukan hanya alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga kekuatan yang dapat mempengaruhi dan bahkan mengubah struktur kekuasaan secara fundamental. Contoh hubungan kekuasaan dan pendidikan. Kita memahami hubungan antara kekuasaan dan pendidikan dengan melihat beberapa contoh nyata dari sejarah dan masa kini. Pada era kolonialisasi, pendidikan dirancang untuk mendukung agenda penjajah. Contohnya, kurikulum diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja murah yang membantu eksploitasi sumber daya oleh penjajah. Sementara akses ke pendidikan tinggi dibatasi untuk masyarakat. Di Indonesia pada masa Orde Baru, pendidikan menjadi alat untuk menyebarkan ideologi Pancasila. Kurikulum disusun untuk menciptakan loyalitas terhadap pemerintah, mengurangi ruang untuk pemikiran kritis dan demokratis. Dalam era globalisasi, kekuasaan ekonomi global mempengaruhi kebijakan pendidikan lokal. Sistem pendidikan seringkali disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, yang kadang mengabaikan nilai-nilai lokal dan budaya. Namun di beberapa negara modern, pendidikan telah menjadi alat demokratisasi yang memperluas akses dan memberdayakan masyarakat. Sebaliknya, di negara lain, pendidikan tetap digunakan untuk melanggengkan kontrol politik. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah alat yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk membebaskan atau mengekang, tergantung pada bagaimana kekuasaan memanfaatkannya. Dimensi kekuasaan dalam pendidikan. Dimensi kekuasaan dalam pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi dan mempengaruhi. Yang pertama, kekuasaan transformatif. Ini adalah bentuk kekuasaan yang membebaskan, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menciptakan perubahan sosial. Hubungan antara pendidik dan peserta didik bersifat setara, tanpa subordinasi yang memungkinkan munculnya dialog yang produktif. Kedua, kekuasaan transmitif. Di sini pendidikan seringkali menjadi alat untuk melestarikan status quo. Peserta didik diperlakukan sebagai objek penerima informasi, bukan subjek pembelajaran. Proses ini seringkali mengekang kreativitas dan kebebasan berpikir, seperti yang disebut Paulo Freire sebagai banking education. Ketiga, hidden curriculum. Nilai-nilai kekuasaan yang terselubung seringkali diajarkan tanpa disadari, misalnya ketundukan kepada otoritas tanpa kritik. Hal ini memperkuat pola pikir pasif di kalangan siswa. Pada akhirnya, dimensi kekuasaan dalam pendidikan juga dapat dilihat melalui efek domestifikasi, dan proses ini dapat membatasi kreativitas siswa, menjadikan mereka robot yang hanya mengikuti aturan tanpa kemampuan untuk berpikir di luar konteks. Dengan memahami dimensi ini, kita dapat mengevaluasi bagaimana kekuasaan digunakan dalam pendidikan. Apakah untuk membebaskan atau justru mengekang potensi individu itu sendiri. Lalu isu-isu utama dalam hubungan kekuasaan dan pendidikan. Dalam hubungan antara kekuasaan dan pendidikan terdapat sejumlah isu penting yang mempengaruhi keberlanjutan sistem pendidikan. Pertama, adanya kesenjangan akses pendidikan. Sistem pendidikan seringkali menguntungkan kelompok elit, sementara siswa dari daerah terpencil atau dengan latar belakang ekonomi rendah menghadapi keterbatasan. Hal ini memperbesar ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kedua,
adanya dominasi ideologi. Pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan nilai atau pandangan yang mendukung kepentingan politik atau kelompok tertentu. Kurikulum dirancang sedemikian rupa untuk menanamkan ideologi tersebut, seringkali mengabaikan keberagaman pemikiran. Ketiga, kebebasan akademik. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dipengaruhi oleh kekuasaan membatasi ruang bagi inovasi dan eksplorasi dalam pendidikan. Hal ini membatasi kreativitas siswa dan pendidik untuk berpikir di luar batas yang ditentukan. Dan yang terakhir ada pola hidden curriculum, di mana nilai-nilai tertentu seperti kepatuhan tanpa kritik seringkali diajarkan secara tidak langsung melalui sistem pendidikan. Pola ini dapat menghambat pemikiran kritis siswa yang seharusnya menjadi tujuan utama pendidikan. Dengan memahami isu-isu ini membantu kita untuk menganalisis bagaimana pendidikan dapat tetap menjadi alat pembebasan, bukan alat kontrol kekuasaan. Tantangan dan peluang dalam hubungan kekuasaan dan pendidikan. Pertama, hubungan antara kekuasaan dan pendidikan menghadirkan berbagai tantangan, tapi juga membuka peluang besar untuk perubahan yang positif. Pertama, tantangan utama yang kita hadapi termasuk kurikulum yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Sistem pendidikan yang kaku ini menghambat kreativitas siswa dan pendidik. Selain itu, ketidaksetaraan akses pendidikan masih menjadi masalah besar, terutama kelompok lansinan. Kebijakan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh agenda politik juga menjadi tantangan yang sangat serius. Namun di samping itu, ada peluang besar dalam pendidikan, di mana pendidikan dapat menjadi alat transformasi sosial yang kuat, membantu menghapus ketidakadilan dan kesenjangan. Selain itu, pendekatan berbasis inklusi dan demokrasi dalam pendidikan dapat memperkuat kolaborasi lintas kelompok dan menghargai keberagaman. Yang tidak kalah penting, pendidikan dapat memberdayakan generasi baru untuk menjadi pemimpin yang inovatif dan adil. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, tentunya pendidikan memiliki potensi yang besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagai kesimpulan, hubungan antara kekuasaan dan pendidikan adalah relasi yang dinamis dan saling mempengaruhi, di mana kekuasaan sering menggunakan pendidikan untuk memperkuat kendali melalui kebijakan, kurikulum, atau nilai-nilai yang tertanam secara tersembunyi. Namun, pendidikan juga memiliki potensi yang luar biasa sebagai alat untuk membebaskan individu dan memberdayakan masyarakat. Untuk memastikan pendidikan tetap menjadi kekuatan positif, kami merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, pendidikan harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat, membentuk individu yang kritis, kreatif, dan mandiri. Kedua, kebijakan pendidikan harus diawasi dengan ketat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan semata. Tiga, perlunya ada kebebasan akademik yang dapat menjamin untuk mendorong inovasi dan eksplorasi ide-ide baru. Dan yang terakhir, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan keberagaman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan dapat menjadi alat utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Masa depan pendidikan adalah masa depan masyarakat kita semua. Terima kasih atas atensinya dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.